Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan banyaknya permintaan dari para subscriber, maka dengan ini saya mengundurkan diri. Enggak dong, saya persembahkan maksudnya VGA gaming murah terkencang yang nggak ada di planet Mars, adanya di planet Bumi. Nggak percaya? Ya sono ke Mars. Penasaran apa aja yang bisa didapat? Yuk kita intip barangnya. Maksudnya pantengin videonya. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, bunyikan lonceng dan juga komen. Kalau mau mencet tombol thanks boleh banget ya. Sesuai judul, rank harga VGA di video ini dari 500.000 hingga 1 juta rupiah. Jatuhnya sih masuk VGA di bawah 1 juta rupiah ya. Yang mana harga seginilah yang paling dicari-cari para pencinta PC Kere-hore yang pengen PC-nya tampil seksi. Untuk link pembelian saya mencoba memberikan beberapa opsi. Malum VGA bekas, biasanya stoknya limit ya. Kadang cuma satu doang dijual, beda kalau baru. Masalah pembelinya gimana? Ya monggo teliti aja sebelum membeli ya. Cek-cek penjual berikut barang yang udah terjual. Ada komplain atau enggak? Jangan lupa buat video unboxing, tes VGA-nya baik gaming berat maupun benchmark. Kalau lancar nggak ada masalah, insya Allah VGA-nya aman. Oke, kita bahas aja VGA-nya satu persatu. AMD Radeon RX 560 4GB DDR5 128 bit, harga bekas Rp500.000. Widih, makin murah aja nih, seri RX 560 4GB. Kemarin sih masih di angka 800 hingga 900 ribuan ya, sekarang udah kena di 500 ribuan. Tapi wajar juga, karena banyak GPU yang makin kesini makin hancur harganya. VGA ini sendiri udah pernah saya coba kemampuan gamingnya, ya masih bisa lah diajak bergaming ria, asal settingannya nggak maksa ya. Apalagi mainnya cuma di resolusi 720p, pastinya lancar jaya dong. Wong 1080p aja masih sanggup. Secara kemampuan gaming, RX 560 ini mirip-mirip sama Nvidia GTX 950. Hanya saja GTX 950 VRAM-nya mentok di 2GB, sedangkan RX 560 udah 4GB. Dan lagian juga RX 560 ini irit daya, nggak butuh power pin tambahan. Bandingkan GTX 950 pakai power tambahan, GTX 750 Ti bos. Maksudnya sama ini. Ya TKP dong, TKO, nggak sebanding, kalah telak, menang RX 560 kemana-mana. Resolusi layar monitor yang disarankan buat VGA 1 ini adalah 900p, daya power supply minimal hanya 250 watt tanpa pin power, dengan TDP 75 watt. Gimana? Irit nggak? Cakep nih kalau dibuat PC Kere-hore. Nvidia GTX 1050 Ti 4GB DDR5 128 bit, harga Rp900.000. Lagi dan lagi VGA ini turun harga diri. Maaf, harga VGA maksudnya. Wajar juga sih, masa ia bertarung dengan Nvidia GTX 1660 Super yang jauh lebih gagah. Karena rata-rata GTX 1660 Super itu harganya di bawah 1,5 juta ya bekasnya. Dan harga inilah yang diterapkan GTX 1050 Ti waktu itu. Kalau turun lagi bos, ya bagus dong. Bahkan kalau bisa di harga 500 ribuan, saya jamin deh pada rebutan dan jadilah The King New Lord Chestplate. Ada yang salah nggak sih bahasa Inggrisnya? Udahlah, nggak usah dibahas ya. Ya intinya bakal jadi pengganti Lord Chestplate sebelumnya. Secara kemampuan, Nvidia GTX 1050 Ti ini jauh di atas RX 560 4GB. Wajar kalau lebih mahal. Kemampuannya mirip-mirip sama saudara tuanya yaitu Nvidia GTX 770 yang masuk golongan kelas atas 700 series. Hanya saja secara teknologi 700 series sudah ketinggalan. Ya biar kata lebih baik ketimbang RX 560, tetap aja rekomendasi layar paling nyaman buat bermain game adalah 900p. Daya power supply juga sama nih dengan RX 560, 250 watt tanpa pin power dengan TDP 75 watt. Nambah 400.000, dapat yang lebih kenceng dan gagah. Ayo, mau nggak? AMD Radeon RX 580 8GB DDR5 256 bit, harga Rp925.000. Salah satu mantan nambang 2 kali. Yap, alasan kenapa harga RX 500 series ini jatuh banget harganya, ya karena bekas kerja Rodi ya. Rada-rada ngeri sih kalau beli VGA yang kerja di pabrik roti. Rodi bos, iya gitu maksudnya. Tapi kalau kalian dapat yang bandel dan oke punya, kenapa enggak? Nah kalau kalian hunting di rentang harga segini, emang cukup banyak seller yang menjual RX 580 8GB. Tapi ada juga loh harga yang sama dapatnya versi 4GB. Secara kemampuan gaming, 2 VGA sebelumnya sama sekali nggak ada artinya nih kalau dibandingkan RX 580. Bisa dibilang performanya jauh banget.
Bahkan performa RX 588GB ini bisa membantai Nvidia GTX 1060 6GB dan mendekati kemampuan saudara mudanya yaitu AMD Radeon RX 6500 XT. Untuk rekomendasi layar, AMD Radeon RX 580 ini masih bisa di 1080p, walaupun nggak bisa maksa settingan tinggi ya. Daya power supply minimal untuk angka VGA ini adalah 450 watt dengan konektor 1x8 pin dan TDP 185 watt. Boros ya, tapi wajar sih, kemampuannya oke punya dengan harga yang ditawarkan. Kalau mau irit tinggal di undervolt, tapi pastinya performanya mengalami penurunan. Nvidia GTX 1060 3GB DDR5 192 bit, harga Rp950.000. Akhirnya seri ini turun lagi nih. Yap, harganya udah di bawah 1 juta. Cukup menarik sih, mengingat biar kata VRAM-nya nanggung, kemampuan gaming VGA ini masih sangat baik ya. Dari jenis GPU yang digunakan jelas dong, Nvidia GTX 1050 Ti kalah telak. Wong kasta GPU di bawahnya ya. Cuma biarpun lebih unggul ketimbang RX 560 dan GTX 1050 Ti, tetap aja masih jauh di bawah RX 580. Hanya saja setahu saya sih Nvidia GTX 1060 3GB ini bebas dari bekas nambang ya, baik sesi pertama maupun sesi kedua. So harusnya VGA ini aman untuk dibeli ketimbang AMD Radeon RX 580. Rekomendasi layar buat gaming samaan ya, masih di 1080p, tapi tetap settingan game menyesuaikan. Power supply minimal buat angkat VGA ini adalah 300 watt dengan konektor 1x6 pin dan TDP 120 watt. Biar kata butuh power tambahan, nggak seboros AMD Radeon RX 580. Lebih boros dikit nih kalau dibandingkan RX 560 maupun Nvidia GTX 1050 Ti. Nvidia GTX 970 4GB DDR5 256 bit, harga Rp975.000. VGA golongan kelas atas seri 900 ini sekarang harganya makin kebanting. Tapi kalau dipikir-pikir wajar juga. Tipe GPU ini juga tergolong tua karena rilis tahun 2014 yang lalu. Dan kemungkinan nambang koin juga bisa ya, tapi untuk sesi yang pertama. Karena sesi kedua udah nggak layak lagi seri ini. Kalau dibandingkan AMD Radeon RX 580, Nvidia GTX 970 kalah telak. Tapi ternyata GTX 970 ini masih unggul nih dibandingkan RX 570. So pastinya GTX 970 lebih unggul juga dibandingkan RX 560, GTX 1050 Ti, dan Nvidia GTX 1060 versi 3GB. Kemampuan gaming GTX 970 ini mirip-mirip sama Nvidia GTX 780 Ti, kelas tertinggi dari 700 seri. Untuk rekomendasi layar, GTX 970 masih bisa di 1080p, tapi tetap juga settingan harus menyesuaikan. Daya power supply minimal buat angkat VGA ini adalah 300 watt dengan konektor 2x6 pin dan TDP 148 watt. Lebih irit dikit nih ketimbang RX 580 dan lebih boros dikit ketimbang GTX 1060 versi 3GB. Ayo, bingung nggak? Pilih ini atau yang kedua tadi? Dari 5 VGA yang dibahas kali ini, manakah yang paling layak beli? Kalau kalian ngejar performa dan gak peduli bekas mantan orang, bekas nambang, begitupun juga sedotan daya listriknya, maka AMD Radeon RX 580 punya kemampuan paling tinggi di video ini, dengan harga yang tergolong cukup murah. Tapi kalau khawatir bekas nambang, performa masih oke punya, rasa-rasanya Nvidia GTX 1060 3GB masih layak dipertimbangkan. Butuh power tambahan? Iya, tapi nggak boros-boros banget. Untuk pilihan carry hore, yang paling kece adalah AMD Radeon RX 560 4GB DDR5. Ayo kenapa? Yaitu dia, harganya cuma Rp500.000. Kenapa nggak GTX 1050 Ti bos? Ya kan udah dibilang, carry hore, harga yang paling murah adalah RX 560. Ya kalau harga nggak masalah ya lanjut. Lumayan loh selisih 400.000. Bukan uangnya sedikit, apalagi kondisi buntu. Jangankan 400.000, 1000 aja kayak antu, saking gak ada duitnya. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan VGA gaming murah 500 hingga 1 juta rupiah. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih sudah mampir di MK Channel.